Halo Ibu Lovers dan Komalab se-Indonesia. Dan pada video kali ini nih, gue akan merekomendasikan anime lagi nih, yang katanya nih melebihi kekuatan dewa. Nah, anime seperti ini merujuk pada karakter yang mempunyai kekuatan atau kemampuan yang jauh meninggalkan karakter-karakter lainnya dalam cerita tersebut, entah temannya ataupun dewa yang ada di ceritanya tersebut. Karakter tersebut biasanya tak terkalahkan, dan berikut rekomendasinya. Big Order, action shonen superpower, Spring 2016. Yah, ternyata rating dari Mal bukanlah isapan jempol belaka. Dari segi cerita menurut gua sih biasa-biasa aja ya. Gak bagus-bagus amat, tapi gak juga jelek-jelek amat gitu. Ya, kita lanjut ke sinopsisnya aja gitu. 10 tahun yang lalu, seorang bocah mengharapkan kehancuran dunia. Sekarang, sekelompok orang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah harapan menjadi kenyataan, tergantung dari kekuatan mereka. Mereka disebut sebagai Order User. Sebelum orang-orang hebat memiliki Order, ada seorang yang paling unggul dengan memiliki kemampuan untuk memerintah dan menaklukkan dunia, serta mengubah manusia atau benda menjadi bonekanya bila berada dalam wilayahnya. Kemampuan ini adalah milik Hoshimiya Eiji, yang juga bertanggung jawab atas fenomena kehancuran tepat pada 10 tahun yang lalu. Untuk awal episode, anime ini memiliki cerita yang lumayan seru, di mana terdapat scene yang tak terduga. Namun, mengingat anime Big Order ini hanya memiliki 10 episode, sehingga perkembangan cerita menjadi terlalu cepat untuk dinikmati. Jadi ini anime tapi tetap recommended, boleh tonton, oke? Mushi Bukyo, action ecchi fantasy historical martial arts shonen superpower, Spring 2013. Anime ini akan bercerita tentang seorang samurai bernama Jinbei yang datang ke Edo menggantikan ayahnya yang dipanggil oleh Mushi Bukyo. Mushi Bukyo adalah sebuah kelompok terdiri dari atas ahli tarung yang ditugaskan untuk membasmi serangga-serangga raksasa yang sering muncul tanpa alasan di kota ini. Pada saat kedatangannya di Tokyo, Kotori seharusnya menjemput ayahnya Jinbei. Kaget ketika ia mendapati bahwa anaknya yang justru datang. Awalnya ia ragu dengan kemampuan Jinbei. Namun setelah kejadian di mana Jinbei membasmi seekor serangga, Kotori pun secara resmi menerima Jinbei sebagai anggota Mushi Bukyo. Namun siapakah orang yang memimpin Mushi Bukyo dan mengapa para serangga raksasa ini mendadak muncul dan meneror masyarakat? Dan ini adalah anime ya, bagus sih anime, gua recommend buat tonton, oke? Yozakura Quartet, action comedy magic shonen superpower, Fall 2008. Di kota di mana manusia dan setan hidup berdampingan, dibutuhkan lebih dari kepolisian yang normal untuk menjaga perdamaian antara kedua belah pihak. Masuklah Izumi dalam counseling office, beranggotakan 4 remaja yang unik, masing-masing mempunyai bakat dengan kekuatan super yang luar biasa, karena kadang-kadang membutuhkan kekuatan yang setan untuk melawan setan lainnya. Jadi ini anime ya punya beberapa versi dari Yozakura Quartet 2008, Yozakura Quartet Hoshi no Omi 2010, Yozakura Quartet Hana no Uta 2013, dan Yozakura Quartet Tsuki no Naku 2013. Jadi ini anime recommended, boleh tonton, oke? Ginno Guardian, adventure fantasy, Spring 2017. Seorang pemuda bernama Liu Xiuyin yang memiliki kehidupan miskin. Ia menjadi pemain terbaik dalam game online. Tak ada orang yang mengenal dirinya selain teman sekelasnya yang bernama Liu Lian. Suatu hari, Liu Xiuyin menerima sebuah mobile misterius dari Lu Nian. Dan saat itu juga Lu Lian diculik sebelum menyelesaikan perangkat itu kepada Liu Xiuyin. Untuk menyelamatkan Lu Nian, Xiuyin pun berusaha mencari cara untuk mengaktifkan perangkat tersebut, yang mana membuatnya dapat membuat ke sebuah permainan dunia virtual. Nah, ini anime adalah anime Cina, jadi cocok buat ditonton, oke? The Gray Man, action adventure comedy shonen Fall 2006. Bercerita tentang dimana pada saat itu ada eksorsis dan Akuma yang merajalela di mana-mana dan meresahkan para masyarakat. Ceritanya sendiri mengambil sebuah latar di Eropa pada akhir abad ke-19, tahun 1891. Tugas eksorsis adalah membasmi Akuma yang diciptakan oleh Earth of Millennium, yang merupakan dari kesediaan umat manusia. Tokoh utama di anime ini adalah pemuda berusia 15 tahun yang bernama Alan Walker yang sedang menuju markas besar Black Order, di mana di tempat itu adalah pusat dari markas eksorsis. Setelah masuk Black Order,
Allen menjumpai banyak kawanan lawan yang harus dihadapi seperti klan Noah dan juga merupakan salah satu dari Earth of Millennium. Dan pokoknya nih anime cocok buat ditonton, apalagi ya buat lo yang mencari anime ya agak-agak dark gitu lah pokoknya. Ini anime cocok buat lo ditonton, oke? Luck and Logic, action fantasi winter 2016. Pada tahun LT922, umat manusia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah berakhirnya perang 100 tahun di dunia, mitos Tretra Heaven, majid yang kalah mencari tempat yang aman dan menyerbu dunia manusia. Septia, pemerintah dipaksa untuk berperang dengan memperjakan Logalis milik Alka. Polisi khusus yang melindungi jalan-jalan diberi orang asing dari dunia lain. Logalis diberi kekuatan khusus yang memungkinkan mereka untuk memasuki trans dan dengan dewi dari dunia lain. Dan ya, suatu hari Yoshika Tsurugi, seorang warga sipil yang kekurangan logika dan hidup damai dengan keluarganya, bertemu dengan Dewi Athena yang cantik sambil membantu orang-orang melarikan diri dari serangan Majin. Dia menggunakan logika yang seharusnya kehilangan Yoshika ini membawa Yoshika ke takdir yang tak terduga bersama Athena. Masa depan dunia tergantung pada keberuntungan dan logika dan para Logalis ini. Dan ya, anime ini adalah anime cocok ditonton di kala santai. Pokoknya ini anime recommended buat tonton, oke? Gonjo no Makmel, action adventure fantasy shonen spring 2019. Pada suatu hari di Samudra Atlantik, secara tiba-tiba muncullah sebuah benua baru yang dinamai Makmel. Di tempat tersebut memiliki flora atau fauna yang berbeda dari tempat lain di dunia ini. Karena kemisteriusannya tersebut, pemerintah dari berbagai negara ataupun badan swasta datang ke Makmel dengan jumlah yang banyak. Mereka berusaha mencari berbagai macam hewan atau tumbuhan yang bisa mendapatkan keuntungan darinya. Karena kondisi ini, Makmel sangat misterius, banyak penjelajah atau mengekspos tewas di dalam lebatnya hutan Makmel. Oleh karena itu, pemerintah dunia membentuk tim SAR khusus yang dibuat untuk menjadi para penjelajah yang hilang selama mengekspos Makmel. Disinilah cerita bagi Inyo dan Zero merupakan salah satu dari tim SAR khusus Makmel. Perusahaan SAR mereka tidak terlalu terkenal dan atau bahkan memenuhi kehidupan mereka pun sangat kesulitan. Tapi bagi Inyo, pekerjaan menolong orang adalah keharusan dan sumber pendapatan yang sangat besar. Dan inilah anime paling worth it ditonton pada kala lagi gabut atau lagi cari-cari anime dengan epic-epic gitu lah pokoknya. Ini anime cocok boleh tonton, oke? Sword Guy, action Silent Supernatural, anime Ona. Seorang wanita meninggal dengan kematian mencurigakan di hutan. Di sampingnya penepa pedang Amun menemukan seorang anak laki-laki yang baru lahir dengan takdir tragis dan membawanya. Sekitar 10 tahun kemudian, anak laki-laki bernama Guy telah menjadi murid Amon. Kehilangan lengan kanannya dalam sebuah kecelakaan. Saat membawa sebuah pedang, Amon memutuskan untuk mengambil pedang yang disebut Shiryu yang merupakan pedang yang kekuatan iblis yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadikan sebagai lengan buatan Guy. Itulah awal dari semua itu. Kisah tentang anak laki-laki ini yang telah menjadi satu dengan senjata iblis dan tertarik dengan sebuah takdir yang kejam di mana dia harus menghadapi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dapat terlihat sebagai kisah senjata indah orang jelek atau kekejaman senjata yang indah kemanusiaan. Ini adalah dunia komik noir yang baru. Pokoknya ini anime cocok buat tonton, apalagi buat lo yang mencari anime dengan ya over power gitu. Nah, ini anime cocok buat tonton, oke? Assassin's Pride, action fantasi romance, Fall 2019. Bangsawan yang memiliki kekuatan khusus yang dikenal sebagai mana bertanggung jawab untuk melindungi umat manusia dalam pekerjaan ini. Temui Melida Angel, seorang gadis yang merupakan bangsawan yang menghadiri sekolah tempat para bangsawan lainnya memiliki mana yang hadir. Sementara dia ada di sini. Dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan mana dan unik. Kufa vampir dikirim sebagai guru privat untuk menyaksikan kekuatannya. Perintahnya sederhana. Jika dia memiliki mana, dia baik-baik saja. Namun jika tidak, dia harus dibunuh. Dalam masyarakat di mana kekuasaan adalah segalanya, kerja keras Melida tanpa disadari dan Kufa perlu membuat keputusan yang sulit. Pokoknya nih anime cocok buat lu, apalagi membuat lu anime ya mencari-cari anime dengan action romance. Wah, ini anime cocok buat lu tonton, oke? Strike the Blood, action ecchi fantasy Harem School Fall 2013. Bercerita tentang keturunan 4 vampir terkuat di dunia seharusnya hanya ada di legenda tiba-tiba muncul. Didampingi oleh 12 familiar yang menyebarkan bencana vampir ini muncul di Jepang. Untuk mengamati dan berusaha membunuh keturunan keempat ini, pemerintah dan Naga Singa memutuskan untuk mengirimkan
mata-mata keturunan keempat. Namun, untuk beberapa alasan, orang yang dipilih untuk observasi adalah seorang gadis cantik dan bahenol, yaitu bernama Himegari Yukina, memakai tombak terkuat yang pernah ada. Yukina tiba-tiba di kota iblis bernama Itogomi City. Kenapa vampir terkuat keempat ada di kota iblis? Ya, gue juga gak tahu kenapa ya. Dan segitu dulu rekomendasi animenya. Dan ya, gue udah capek banget nih ngomongnya berbelit-belit. Ini maaf kalau gue ngomong berbelit-belit. Dan ya, dan maaf juga karena gue jarang upload karena gue lagi ada kesibukan juga gitu. Dan ya, sampai jumpa di next video. Bye-bye. 色に染まりおぼろげな街の向こう